Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alista Sudarestingsih dari kelas 10 ULB 2 absen 5. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 5, masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia melalui 5 teori, yaitu teori Gujarat, Mekah, Persia, Cina, dan Maritim. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. J. Nagorkronje. Nagorkronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayahnya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermadzhab Syiah. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada Kronik Klendeng Sampokong. Teori N.A. Menurut N.A. hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Agama Islam dikenakan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Laren di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Dengan banyaknya raja-raja, perkembangan Islam di Indonesia semakin luas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Tumbuhnya kesultanan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh pada 1267 sampai 1297 Masehi. Meurasilo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama di Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Setelah memeluk Islam, Meurasilo bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Sultan Ahmad pada 1326 sampai 1348. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai ketiga. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sultan Alauddin Riayat Shah pada 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Wali Songo pada 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan
yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim Sunan Ngirsek, Raden Rahmat Sunan Ampel, Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Paku Sunan Giri, Syarifuddin Sunan Derajat, Raden Mas Zahid Sunan Kalijaga, Ja'far Shodiq Sunan Kudus, Raden Umar Said Sunan Muria, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah seperti kebudayaan, kesenian, perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan politik. Proses berdakwah Islam melalui pesantren yang digagas oleh Wali Songo sangat efektif untuk menyebarkan Islam ke pelosok perdesaan. Sultan Alauddin, nama aslinya adalah Imangurangi Daeng Manrabla, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usianya yang ke-7 tahun. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dompu Sumbawa. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasyim bin Musyakyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk R.I. Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota pada 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Sultan Zainal Abidin, beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dan mengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Ada juga ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, yakni Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Khotib Sumbas. Keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia: 1. Hidup sederhana. 2. Gigih dalam berjuang. 3. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. 4. Produktif dan berkarya. 5. Sabar. 6. Menghargai perbedaan. 7. Berdakwah secara damai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.